Shalom, saudara. Hari ini kita mau belajar tentang logika dan kerendahan hati. Menggunakan logika dan kerendahan hati akan memberikan sikap bijaksana dari diri kita sendiri. Lukas 1 ayat 48 sampai 49 bilang, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Ambisi yang terlalu tinggi dapat menjatuhkan kita ke jurang yang paling dalam, tapi kerendahan hati akan membuat kita naik tanpa perlu bicara, tanpa perlu membuktikan apapun juga. Yesaya 57 ayat 15 bilang, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Tidak semua orang mampu menerima sesuatu yang pahit. Misalnya kalah dalam suatu kompetisi. Kerendahan hati adalah kebajikan tertinggi, ibu dari segala hal. Orang yang rendah hati lebih mampu mengatasi kecemasan. Hati yang remuk mendatangkan perkenanan Tuhan. Ulangan 8 ayat 2 bilang, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jangan kira orang miskin itu selalu rendah hati. Justru kadang-kadang mereka lebih sombong daripada orang kaya. Mereka tidak pernah mau mendengar nasihat, bahkan lari dari kenyataan hidup. Padahal jalani saja hidup dengan selayaknya. Matahari dilihat orang atau tidak akan terus bersinar. Dihargai atau tidak, ia akan tetap menerangi. Serendah-rendahnya kita, jangan pernah rendah diri, sebab orang yang rendah diri sering lupa bahwa dirinya berharga di mata Allah. Amsal 18 ayat 12 bilang, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita tidak bisa mengingkari kesan bahwa manusia umumnya menggunakan standar yang keliru. Mereka mencari kekuatan, sukses dan kekayaan untuk diri mereka sendiri, memuji diri di hadapan orang lain dan memandang rendah pada apa yang sebenarnya berharga dalam hidupnya. Pandanglah siapapun orangnya dengan pandangan yang setara. Sebab tinggi hati selalu merendahkan orang lain, rendah diri selalu merasa lebih rendah dari orang lain, rendah hati selalu memandang semua manusia sama. Sepaja 2 ayat 3 bilang, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudara, tidak apa-apa kalau ilmu agama kita masih pas-pasan. Itu malah membuat kita menjadi rendah hati. Banyak orang yang sudah merasa tahu ilmu agama malahan menjadikannya tinggi hati. Jadi bagaimana orang yang seperti ini bisa berkenan kepada Tuhan? Renungkanlah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.